Kita gerakkan. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi ya. Di video ini kita akan bahas tentang antena rotator ya, antena rotator. Nah, antena ini itu dulu saya dapat dari toko online ya, bekas ya, dan hanya ada rotatornya saja. Nah, di video ini saya akan tunjukkan bagaimana saya memodifikasi ya antena rotator ini. Jadi dulu antena rotator ini ya, saya beli hanya antena rotatornya saja, tidak ada kontrolernya. Nah, kontroler standarnya adalah menggunakan kopek ya. Nah, kemudian saya mencoba memodifikasi ya, saya modifikasi dari kontroler ini, yaitu menambahkan sensor ya, menambahkan sensor tambahan ya. Aslinya rotator ini ya menggunakan kopek, artinya hanya bisa digerakkan ke kanan atau ke kiri, tapi kita tidak tahu sebenarnya dia bergerak ke sudut mana gitu ya. Sehingga di rotator saya ini sudah saya tambahkan kabel tambahan. Kalau kita lihat ya, ini kabel tambahan. Nah, seperti ini ya. Ini adalah kabel sensornya. Kemudian ini adalah kabel untuk kendalinya. Kalau kita lihat kabel kendalinya ada 3 ya. Dan kabel sensornya ini adalah tambahan sendiri dari saya, biar saya tahu antena saya ini menghadap kemana ya. Kelemahan dari controller kopek itu dia hanya bisa menggerakkan ke kanan ke kiri ya. Memang controller kopek itu dia bisa tahu sebenarnya dia digerakkan ke sudut berapa, tapi lama-lama dia tidak presisi, arahnya jadinya salah gitu. Nah, biar selalu tepat, maka saya tambahkan sensor ini ya, sensor ini ya. Kemudian sensor ini akan terhubung ke display layar di saya di dekat radio ya, sehingga saya bisa tahu antena ini sedang mengarah kemana ya. Pengen tahu bagaimana saya membuat controller sendiri ya, controller untuk antena rotator yang saya buat sendiri. Nah, jika pengen tahu, ikuti terus video ini. Oke teman-teman ya, motor dari rotator itu ada 3 kabel teman-teman. Jadi ada kabel 1, kabel 2, dan kabel 3. Nah, motor dari rotator itu dia adalah AC bidireksional ya, dimana ada 1 nol ya, kemudian 2 fase gitu ya. Nah, jika mau memutar ke kanan, maka misalkan ini adalah nolnya, maka nol dan fase yang ini itu yang terhubung dengan AC ya. Kemudian kalau sebaliknya, putaran sebaliknya, maka nol dengan fase satunya itu yang kita berikan tegangan AC. Nah, AC-nya adalah 26 volt, jadi 26 volt AC ya. Jadi motor dari controller itu adalah AC, bukan DC ya. Jadi kalau misalkan kita ingin memutar kanan dan memutar kiri, yang dimainkan adalah fasenya. Oke. Nah, jadi bisa saya gambar seperti ini. Jadi ada ini ada motor 1, misalkan seperti ini ya. Ini misalkan ini nolnya, kemudian dari sini ini ada motor belatan 2. Nah, ini ada fase 1 ya, fase 1 ya, ini fase 2. Nah, ini nolnya seperti ini. Nah, yang kita perlu, kalau kita, jadi motor itu isinya ini, jadi motornya itu isinya ini gitu ya. Nah, untuk mengontrol ini, maka yang pertama kita akan memasang di sini adalah kapasitor AC ya. Kapasitor AC ukurannya adalah 100 mikrofarad, 60 volt ya, 60 volt.
Nah, tegangan di sini ya, tegangan yang akan kita berikan itu adalah 26 volt. Jadi tegangannya adalah 26 volt. Gitu. Nah, sehingga kalau kita ingin membuat controllernya, ya kita akan membutuhkan yang pertama, ya kita butuhkan trafo. Ya, ini ada trafo. Nah, ini ada trafo. Jadi ini trafo. Ya. Cari trafo yang keluarannya mendekati 26 volt. Ya, yang saya dapatkan itu keluarannya ada 25 volt. Jadi ini AC ya, 220 volt. Ya, kemudian ini adalah 25 volt. Nah, ini nanti kita switch ya. Ini kita switch menuju ke sini tadi. Ya. Yang pertama di sini langsung aja masukkan ke nolnya, misalkan anggap saja ini groundnya atau nolnya ya. Mohon maaf, ini nolnya. Ini adalah nolnya. Dan nol itu adalah ini nol ya. Ini adalah nolnya. Nah, kemudian yang sebelah sini ini kita switch ya. Posisinya switch kalau misalkan dia nanti cari switch yang isinya 3 ya. Nah, ini kalau misalkan dia ke sini ini enggak terhubung apa-apa, maka dia berhenti. Kemudian di sini terhubung, kalau ke kanan misalkan, maka ini kita hubungkan dengan sebelah sini ya, sebelah sini. Kalau satu lagi ya kita hubungkan dengan sebelah sini. Jadi singkat cerita ya, kalau kita ingin mengontrol motor dari rotator itu ke kanan atau ke kiri, cukup ini 0 ya, sambungkan ke 0, kemudian fast ya, 25 volt AC ini kita sambungkan ke sini untuk ke kanan atau sini untuk ke kiri gitu ya. Jangan lupa untuk menambahkan di sini adalah kapasitor AC 100 volt 100 mikrofarad 60 volt. Nah, kita akan buka ya. Ini adalah rotator homebrew yang saya buat. Nah, kita buka. Nah, saya menggunakan trafo seperti ini. Ya, ini trafo yang saya pakai. Ya, saya masukkan 0 dan 220. Ini langsung masuk listrik ya. Kemudian outputnya kita lihat di sini, outputnya saya ambil ya yang 0 dan mohon maaf di sini ada, kalau saya buka ini ya, nah ini saya ambil yang 25 voltnya ya. Nah, 25 volt 0 dan 25 volt ya, ini akan saya masukkan ke switch ya. Saya menggunakan switch yang isinya 3 seperti ini ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini tinggal balik-balik aja, artinya kalau seperti ini maka output AC itu tidak terhubung kemana-mana. Kalau ke sini ini ke fase 1, ini kalau ini ke fase 2 seperti ini, dan ini langsung saya hubungkan ke sini. Nah, ke sini. Nah, kemudian karena seharusnya saya menggunakan kapasitor 100 mikrofarad, tapi sulit sekali mencari 100 mikrofarad 100 volt, itu sulit sekali. Nah, solusi paling gampang saya belikan aja punyanya AC ya. Ini kapasitornya AC yaitu 50 mikro adanya ini. Kalau ada 100 volt 100 mikrofarad lebih bagus ya. Nah, karena saya nyari-nyari tempat saya tidak ada, adanya ini ya sudah saya pasang ini, dan ternyata juga bisa ya. Seperti ini sudah bisa. Nah, ini seharusnya jangan besar-besar ya. Seharusnya 100 mikrofarad, 100 volt aja bisa. Tapi ini karena adanya ini di pasaran ya, saya belikan ini aja. Ya, harganya 40.000 yang ini ya. Kalau ini seharusnya tidak perlu 3 ampere juga, asalkan ada 25 voltnya ya bisa. Tapi karena saya nyari yang ada 25 volt hanya 3 ampere ya, saya gunakan ini. Jadi hanya itu aja untuk mengendalikan, menggerakkan motor servo ke kanan dan ke kiri. Oke, setelah kita berhasil mengontrol pergerakan dari rotator, ya berikutnya saya akan membuat display ya untuk menampilkan arah dari rotator itu. Bahan yang saya perlukan adalah, saya perlu ini ya, Arduino Mega, kemudian TFT seperti ini ya. Ini harganya murah, 80.000. Ini kira-kira sekitar 100-an ya mungkin. Nah, ini akan saya program ya menggunakan Arduino ya seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, nanti kalau rekan-rekan ada yang
memerlukan hex-nya bisa saya kirimkan ya, sehingga Anda bisa mencoba. Nah, kemudian untuk sensornya ya, ini saya pasang seperti ini teman-teman ya. Saya pasang seperti ini ya. Ini adalah ya ini plus ya, ini plus, nah, ini plus. Kemudian ini groundnya, ini adalah datanya. Nah, kemudian di sini datanya saya sudah sambungkan ya ke A8 ya, A8 analog 8. Kemudian ini 5 volt dan ground. Jadi masang sensornya hanya seperti ini. Ya, kita akan coba untuk memprogram. Untuk memprogram ya cukup menyambungkan kabel USB seperti ini ya. Saya akan program di sini ya, seperti ini. Saya jalankan. Kita lihat yang sebelah sini. Oke, sudah selesai. Nah, setelah selesai ya, kita lepas dulu sebentar di sini. Nah, kita pasang ya, ini kita pasang ya, seperti ini. Kita pasang ya. Setelah kita pasang, kita coba ya, pasang kembali ya, suplainya. Ya, kita kemudian coba reset. Ups, kok. Nah, ini. Nah, ini ya kita lihat ya. Nah, saya coba akan lihatkan begini. Nah, ini jadi ilustrasinya begini. Kalau ini kita putar, ini seharusnya ikut mutar. Ya, kita akan nyoba putar ya. Nah, seperti ini dia ikut berputar. Kemudian kalau kita kembalikan, dia juga ikut berputar. Sehingga kita bisa memantau arah rotator ada di mana. Nah, berikutnya ini nanti kita akan ya pasang di dalam rotator. Oke, dan kita tes, hasilnya akhir adalah seperti ini. Jadi kalau kita gerakkan